warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan melanjutkan menggunakan Canva ya. Ada banyak yang bisa dilakukan dengan Canva dan memang saya baru tahu ternyata kalau yang versi gratisnya itu memang ada beberapa keterbatasan. Saat ini kita akan coba yang versi Pro ya. Ini kebetulan versi guru menggunakan akun Belajar ID. Di sini kita akan mencoba bikin situs web. Kalau sebelum-sebelumnya kita akan gunakan versi AI ya. Kita menggunakan versi AI, tapi di sini kita akan tidak menggunakan versi AI, tapi menggunakan standarnya ya. Dimana di Canva itu di samping bisa bikin presentasi, medsos, video, katalog cetak dan sebagainya, dia juga bisa bikin situs web. Nah, tentu situs webnya ini nggak penuh interaktif ya, masih statis dan kalau toh ada interaktifnya itu terbatas. Tapi sudah cukup untuk kita membuat website. Nah, kita akan klik ya. Barusan kita klik dari sini, kita klik situs web, kemudian akan muncul di sini. Kita akan disediakan desain baru. Ini tertulis situs web. Kita boleh kasih judul. Misal saya kasih judul kelas komputer akuntansi 2026. Oke, misal seperti ini. Oke, kita klik template-nya di sini. Di sini sudah tersedia banyak template. Nah, sebenarnya di template-template yang ada ini itu sama seperti hampir mirip kayak PowerPoint ya. Dimana di PowerPoint itu begitu diklik dia akan ngikutin langkah selanjutnya. Kita coba pilih yang mana ya, yang bagus. Oke, misal saya akan ambil yang ini deh. Atau saya cari di sini. Akuntansi. Ada nggak? Oke. Jadi kita cari yang banyak slide-nya ya. Ternyata rata-rata 6. Oke, misal ini ya, saya ambil ini yang kelihatannya bagus. Nih, misalnya ini kebetulan di sini dia ada 12 bagian. Kita terapkan semuanya. Misalnya kita terapkan semuanya aja biar cepat. Oh, maksudnya ini, nah ini. Nih, ketika sudah klik kita terapkan semuanya, maka semua slide akan ditambahkan. Oke, semua slide akan ditambahkan. Kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya. Kita klik pratinja dulu. Ini alamat websitenya, sehingga kalau kita scroll ke bawah nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Oke, ini sudah tampilan sudah website, bukan tampilan dalam bentuk slide ya. Ini sudah tampilan dalam bentuk website. Oke, kita coba kita pratinjau lagi. Seandainya ini nanti kalau dibuka menggunakan HP, ini kan tadi kalau tampilan sebenarnya menggunakan desktop, gunakan laptop atau PC. Ini kalau seandainya ponsel, kita klik ini. Ini tampilannya seperti ini jadi kecil gini, keren juga, lumayan keren. Oke, ini sehingga ini sebenarnya sudah dalam bentuk website yang bisa berisi informasi. Oke, ini tampilannya. Kita close, kita tutup. Nah, sekarang kita coba publikasikan dulu. Klik publikasikan.
Nih, seperti biasa, ketika kita membuat alamat website, baik kita menggunakan AI, itu biasanya alamat resmi kita, domain asli kita itu akan muncul di sini, dan ini eh, apa istilahnya, kayak subdomainnya ya. Tapi sebenarnya bukan subdomain, kayak kalau subdomain itu biasanya di depannya. Tapi ini kayak linknya, tambahan link yang memudahkan kita mengakses di alamat website kita. Nah, mungkin ada yang bertanya, gimana kita bisa ganti nih? Misalnya saya nggak mau menggunakan zamklik.my.id, saya mau ganti yang lain. Nah, untuk satu akun itu biasanya kita hanya dapat satu alamat situs. Nah, gimana kalau kita pengen ngubah? Misal alamat situs kita begitu awal bikin, ternyata salah kita bikin. Kita mau ganti lagi. Caranya tinggal klik aja di Canva seperti ini, kemudian drag ke bawah, ini ke bawah sendiri, di sini diklik. Kemudian di sini ada pengaturan. Ya, di bawah ini di sini ada pengaturan. Ini mungkin di handphone tampilannya sedikit beda ya. Tapi yang jelas cari profil ya. Cari profil, kemudian di sini nanti cari domain situs. Klik domain situs. Nah, ini nanti. Nah, ini tinggal diganti. Nah, kalau kita menggunakan versi yang berbayar, itu biasanya kita masih bisa nambahkan lagi. Oke, ini kalau misalnya kita lihat seperti ini, nah kita bisa hapus, atau kita edit, kita ganti. Nah, kita lihat di bawah sini, ini beberapa website yang sudah kita bikin, kayak Tata Surya, Jasa 1, ini aplikasi yang di Jasa, kemudian Aktiva Tetap kemarin, di Kas, ini kalau nggak salah jurnal Kas ya, pengelolaan Kas kelas, ini petualangan PB Sudirman, ini situs-situs yang sudah kita bikin menggunakan Canva. Linknya terbikin seperti ini, dan ini sebagai link utamanya. Kita kembali ke sini nih, sehingga kalau sudah oke, kita tinggal klik publikasikan. Jadi kita cek pengaturan. Nah, di pengaturan ini kita bisa bikin situs kita boleh dicari di Google Search atau di tempat pencarian lain. Biasanya kalau semakin kita sering mengenalkan situs kita, itu dia akan masuk di pencarian. Nah, kalau kita nggak ingin situs kita itu ada di tempat pencarian, itu kita nggak usah diaktifkan. Kalau kita ingin ada password juga, kita juga bisa bikin. Misalnya saya ingin situs ini hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu, itu kita bisa atur di sini. Tinggal di sini, tinggal isikan kata sandinya. Kalau kita ingin semua orang bisa akses, ya kita boleh semua orang bisa akses. Tapi kalau ingin kita hanya orang tertentu aja yang bisa punya sandinya, kita boleh. Itu biasanya kalau kita punya library, dan library itu hanya untuk komunitas kita. Dan dia bisa akses dengan kata sandi yang sudah kita berikan, itu bisa kita atur. Kita juga bisa mengatur menu navigasi. Ya, ini saya nggak begitu paham detail yang ini ya. Nanti biasanya ada menu-menu tambahan di atasnya, bawahnya Canva. Oke. Ini kalau perhatiin Jo, kalau seandainya ada medsosnya ya yang tertempel di sini itu. Oke, kita klik lanjutkan publikasikan. Sehingga nanti alamat situs ini itu bisa kita akses nanti dimanapun juga, entah itu menggunakan HP, dengan PC, atau menggunakan laptop. Nah, ini kalau salah klik, nanti begitu diklik alamat situsnya ini, zamklik.my.canva.site kelas komputer akuntansi, ini sudah seperti situs website. Nih tampilannya. Nah, informasinya nanti tinggal ya. Dan yang kebetulan ini contoh situs yang kita bikin, biasanya ini untuk situs apa ya? Profil ya. Profil. Ini contoh profil yang kita bisa bikin. Nah,
Terus bagaimana kita mau ganti? Ini kan videonya, contoh-contohnya kan dari template. Kita gantinya gimana? Caranya cukup klik aja kembali ke sini. Kita kembali di sini. Nah, tinggal kita ganti sama seperti kita ngedit Canva seperti biasa. Ini kan video. Ini video ini kita bisa ganti. Ini video ini kita bisa ganti. Ini nanti kita bisa ganti. Oke, video ini kita bisa ganti. Misalnya logonya saya mau ganti. Ini juga bisa ganti. Logo-logonya juga kita bisa ganti. Ya, ini logo. Misalnya saya mau tambahkan logo yang dari unggahan. Saya cari logo. Misal saya gunakan logo ini deh, Gary. Nah, kita hapus, kita ganti logo yang ini. Oke, misal seperti ini. Nah, kita masih bisa animasikan. Nah, ini modelnya terbit. Nah, pada saat keduanya, kita bisa tambahkan sih yang dalam bentuk goyang, sehingga kalau seandainya ini kita publikasikan lagi, begitu selesai kita edit lagi, kemudian kita harus klik publikasikan, karena biasanya begitu kita selesai edit dia masih belum terupdate. Ini kalau kita lihat di sini ini masih belum. Nah, ini baru. Nah, ini langsung dia berubah. Nah, nanti kayak video di ini ya, itu juga kita bisa ganti. Gimana gantinya? Ya tinggal kita saksikan gini, kita lihat lapisan, tampilkan lapisan. Nih, ini ada video, ini video ini. Ini tinggal kalau kita ada video tinggal ganti. Misalnya kita nambahin di elemen ya, dalam bentuk video. Ini saya cari belajar bersama. Saya pengen dalam bentuk video. Nih ada video. Nah, kita tinggal tarik aja. Nih, ganti sudah. Kita coba langsung ya, apa tidak perlu publish ya. Kita coba, saya refresh. Dia nampil nggak? Nah, dia masih tetap kan? Padahal kita suruh ubah. Nah, supaya nggak dia berubah, kita klik lagi publish supaya hasil perubahannya itu berubah di linknya. Nah, ini kalau sudah kita coba klik di sini, kita refresh. Dia tampilannya sudah beda. Kayak seperti ini. Informasi ini nanti bisa kita ganti. Gantinya lewat mana ya? Lewat sini. Nah, sini kita ganti nanti. Kita ganti. Nah, kita bisa misalnya nanti ada menu-menunya di atas ini juga kita bisa tambahkan nanti. Menu-menu yang ada kita bisa tambahkan. Sehingga nanti ketika ke bawah nanti akan muncul menu-menunya. Kita coba ya di sini pada saat tadi publikasikan. Ini di properties, di pengaturan kita coba menu navigasi. Kita coba menu navigasi ada efeknya nggak? Nanti muncul seperti apa? Klik publikasikan dulu.
Karena setiap kali ada perubahan, kalau kita tidak klik publikasikan, maka websitenya tidak muncul. Oke, udah ya. Kita lihat. Ini ada halaman navigasinya. Halaman navigasi, hanya kita belum matur ya halaman navigasinya. Biasanya kita bisa bikin halaman navigasi ini, dia misalnya berpindah dari satu sheet ke sheet yang lain. Satu slide ke slide yang lain. Ini kan dia berpindah dari satu slide ke slide yang lain. Ini kebetulan jadi satu ini. Nah ini. Nah ini kita lihat ya. Ini kebetulan dalam satu ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Nah nanti kalau seandainya kita ingin ada, misalnya di balance ini, begitu diklik dia akan berpindah ke bagian ke-9. Ya. Nah, sehingga udah nanti begitu kita klik di sini, dia akan pindah ke bagian ke-9. Kita coba ya, kita publish dulu. Kita coba publish. Oke. Kita refresh. Oke, Bang, ini di balance sheet ini begitu bagian 9 ke bagian 9. Kita klik ya, coba klik. Nah, dia berpindah. Sama misalnya read more, dia akan berpindah ke atas misalnya. Itu juga kita bisa atur. Kita ke bagian yang mana. Nah, kita hampir sama lah ketika kita bikin PowerPoint, begitu diklik dia berpindah ke slide berikutnya, kembali ke slide berikutnya. Itu bisa diatur. Sama seperti di website seperti ini juga bisa sama. Atau kita mau nambahkan Google Form misalnya, diklik nanti dia akan masuk Google Form, itu juga bisa tinggal kita tambahkan nanti linknya. Oke, saya kira cukup sekian di sesi ini, bagaimana kita membuat website menggunakan Canva. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.